Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamdalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Mahfud Rudiat SPDI seputar tentang masalah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Di antara sekian banyak hal-hal yang membatalkan ibadah puasa adalah keluarnya sperma secara sengaja. Baik, pembahasan ini insya Allah akan kita bahas bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Mahfud Rudiat SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar hari ini Ustadz? Ana baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Puasanya gimana Ustadz? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Belum batal ya Ustadz ya? Alhamdulillah sih, sangkaan ana belum batal. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, bahwasanya di antara salah satu hal yang membatalkan puasa adalah keluar sperma secara sengaja. Apakah keluar sperma secara sengaja ini termasuk dari onani Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Para pemirsa Bilik Ramadan Hamdalah TV YouTube channel, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitan dengan masalah pembatalan puasa, bahwasanya mengeluarkan mani dengan adanya persentuhan fisik ini masuk dalam kategori membatalkan puasa. Lalu sesuai pertanyaan antum tadi, bagaimana dengan onani? Apakah termasuk kepada hal yang membatalkan puasa? Nah, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga ayat yang ke-7. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Alladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Karakteristik orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mereka. Baik. Tapi Allah kecualikan menjaga kemaluannya ini kepada siapa? Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Kalau istrinya nggak perlu dijaga ya guru? Nggak masalah. Open door. Open door. Auma malakat aymanuhum, atau budak-budak perempuan yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malubin, maka perbuatan mereka yang demikian itu tidaklah tercela dalam rangka keinginan mereka untuk melampiaskan hasrat biologisnya. Nah, jadi perlu kita pahami di sini bahwasanya orang beriman itu senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri mereka dan kepada budak-budak perempuan mereka. Dan itu tidak tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tutup di ayat yang ke-7, famanibtagha wara'a dzalika, maka barang siapa yang mencari di belakang cara tersebut, artinya dia melampiaskan hasrat biologisnya tidak kepada istrinya, tidak kepada budak-budak perempuan yang dimilikinya, maka orang yang demikian itu faulaika humul 'adun. Maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas, Ustaz. Masya Allah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain, beliau tafsirkan kalimat ketika seseorang ini melampaui batas dengan cara melampiaskan hasrat biologisnya kepada yang bukan dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau katakan kal istimna'i bil yadi. Contohnya seperti seseorang yang istimna bil yadi. Istimna ini bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia onani atau masturbasi. Kalau dalam bahasa Arab itu istimna. Jadi istimna'i bil yadi, onani dengan menggunakan tangan. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya ternyata onani ini masuk dalam pembahasan syariat Islam. Kita pahami dulu, onani itu apa sih, Ustaz? Para ulama, jumhur ulama mendefinisikan bahwa onani ini adalah suatu perbuatan mengeluarkan mani dengan tidak melalui jalur hubungan suami istri.
baik dengan menggunakan tangan atau dengan media selain tangan. Apapun itu ya. Apapun. Terong-terongan. Oh iya, hatta pakai kaki meja. Kaki meja. Iya. Dengan tangan atau media lain, dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Atau tangan orang lain. Masya Allah. Ya. Dengan tangan sendiri atau tangan orang lain. Ya. Selain dari istrinya yang tadi Ustaz jelaskan. Betul sekali. Jadi dimaksud orang lain di sini adalah istrinya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melampiaskan ya hasrat biologisnya. Hasrat biologis mereka. Jadi dari keterangan ini, dari definisi ulama ini, kita bisa pahami bahwasanya hukum onani ini bila dilakukan ya seseorang dengan menggunakan tangan orang lain. Tangan orang lain di sini tentunya adalah istrinya. Istrinya sendiri. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya mubah, Ustaz. Boleh berarti ya, Guru? Boleh, Ustaz. Kenapa? Karena memang suami istri ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keluasan baik untuk saling menikmati, mencurahkan hasrat satu dengan yang lainnya, sehingga jumhur ulama mengatakan kalau dilakukan oleh tangan istrinya yang halal tentunya ini dibolehkan, Ustaz. Tetapi akan haram hukumnya onani ini, masturbasi ini, kalau dilakukan oleh tangan sendiri. Oleh tangan sendiri atau dengan media-media lainnya. Atau tangan orang lain tapi selain istrinya. Oh, apalagi. Bahaya itu, Ustaz. Bukan hanya onaninya itu yang bermasalah. Masya Allah. Perbuatannya pun masuk ke dalam ranah haram. Nah, ini definisi onani dan hukumnya menurut jumhur para ulama. Kemudian kaitannya dengan apakah onani ini bisa membatalkan puasa? Hadirin para pemirsa Bilik Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwasanya berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwasanya ketika seseorang yang beriman itu dia akan senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada yang dihalalkan untuknya. Nah, ketika seseorang dia berpuasa, salah satu tujuan puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya. Sehingga jangankan yang haram, Ustaz, yang halal saja ditahan dulu sampai maghrib. Iya. Istri kita kan halal saja. Tapi ketika berpuasa, yang halal pun kita diperintahkan untuk menahannya sampai datang waktu maghrib. Nah, inilah yang menjadikan bahwasanya puasa ini punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku. Masya Allah. Lihat, Allah menisbatkan puasa itu sebuah amaliyah yang mana amaliyah itu dipersembahkan hamba untuk Allah. Wa ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Luar biasa. Berarti puasa ini memiliki kedudukan sebuah amaliyah yang Allah sendiri yang menentukan kadar balasannya. Rahasia Allah itu. Betul. Kemudian Rasul lanjutkan, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Beliau katakan, ketika seseorang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makan dan minumnya min ajli. Allah firmankan min ajli, karena aku. Demikian dalam hadis qudsi ini. Hadis qudsi ini ada dalam Sahih Bukhari nomor hadis ke 7492 dan di Imam Muslim nomor hadis ke 1151. Jadi bisa kita pahami di sini bahwasanya ketika seseorang berpuasa, Allah katakan hambaku berpuasa dengan meninggalkan syahwatnya. Syahwat di sini dorongan biologisnya, makan dan minumnya, karena ingin mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas. Berarti orang puasa seharusnya dia mampu menjaga syahwatnya, nafsunya. Termasuk dia untuk menahan diri dari mengeluarkan sperma dia sendiri, betul, baik laki-laki maupun perempuan. Sahih. Dan menurut jumhur ulama berarti mengeluarkan sperma pada saat dia berpuasa termasuk hal yang membatalkan ibadah puasa itu. Betul, Ustaz. Keluar mani ketika berpuasa dengan adanya kontak fisik ini membatalkan puasa. Onani memang secara hukum fikih, ketika seorang onani yang membatalkan puasanya itu adalah manakala mengeluarkan mani. Baik. Nah, apabila
onaninya tidak mengeluarkan mani, perlu dicatat ya, memang tidak batal puasanya. Tapi ada yang lebih parah, Ustaz. Pahalanya itu. Pahalanya yang akan tidak dapat apa-apa kita ya. Lalu apa fungsinya? Iya. Kita hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih parah lagi. Makanya seyogyanya orang yang beriman, kita pahami bahwasanya Allah melarang kita wala taqrabuz zina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah kau dekati perbuatan zina. Bukankah onani ini adalah perbuatan yang mendekatkan seseorang dengan perbuatan zina? Iya. Ya. Deketin aja nggak boleh. Deketin aja nggak boleh. Nah, makanya inilah mengapa layaknya seyogianya orang yang berpuasa tentu jangan melakukan onani, karena ini satu bisa berefek kepada keabsahan puasanya. Yang kedua, ini bisa berefek kepada psikologinya, Ustaz. Karena orang yang gemar melakukan itu kan ini bermasalah, bermasalah psikologinya. Apalagi Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Al-Waziz, beliau katakan al-maniyu in kharaja bil istinna'i aftar. Mani itu kalau keluar karena sebab ya onani, aftar, maka batalah puasa tersebut. Catat baik-baik, mani jikalau keluar dengan onani, dengan masturbasi, maka batalah puasanya. Batal puasanya. Kenapa demikian? Beliau katakan Imam Rafi, li'annal ilaja ghairu inzalin mubtilun. Karena melakukan hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani tetap batal puasa. Batal puasa kita. Misalkan siang-siang bolong. Siang-siang bolong. Dorongan lagi hot nih. Ya, nyampur sama istri. Iya. Ya, walaupun nggak keluar mani, tetap batal. Tetap batal dengan syarat masuk. Masuk itu. Itu ada yang dimasukkan. Iya. Walaupun tanpa keluar mani. Nah, oleh karena itu fal inzalu binau'i syahwat, kata beliau, maka keluar mani dengan cara dorongan syahwat aula ayyakuna muftiran. Maka tentunya hal yang demikian lebih utama dalam kaitannya membatalkan puasa. Seseorang yang melakukan onani tentu ketika dia keluar mani tentu dengan dorongan syahwat yang tinggi, Ustaz. Nah, inilah yang mengakibatkan batalnya puasa seseorang. Jadi, abang seperti ini, Ustaz. Memang hukum onani itu sendiri ada minoritas ulama. Ada minoritas ulama yang membolehkan. Tapi mohon dipahami ini, saudara sekalian. Maksud membolehkan ya, Membolehkan onani gitu. Betul, atau Ustaz. Membolehkan keluarnya sperma di siang hari. Oh, tidak. Jadi yang saya maksud adalah jadi sebagian minoritas ulama karena jumhur ulama dari madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah semuanya sepakat mengharamkan onani. Akan secara mutlak. Tapi ada beberapa ulama yang membolehkannya dalam kasus paham ini. Mohon tidak dipotong-potong ini. Bahaya ini kalau dipotong. Dalam kasus bahwasanya di masa para sahabat dahulu, ketika beliau radhiyallahu anhum ajma'in melakukan peperangan hingga berbulan-bulan jauh dari istrinya, sehingga mungkin terjadi dorongan syahwat dan lain sebagainya, maka dalam kasus seperti ini sebagian ulama, ingat, hanya sebagian ulama yang minoritas akhirnya membolehkan onani dalam kasus ketika waktu itu peperangan. Jihad fisabilillah, daripada jatuh ke dalam perbuatan zina dan hal-hal yang tidak Allah ridhai, maka dibolehkan. Nah, tentu al-ibahah di sini, bolehnya di sini lid-darurah tentunya. Karena darurat ya. Karena darurat. Dan mohon dipahami, daruratnya di sini di masa itu karena para sahabat melakukan jihad fisabilillah. Nah, ini jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan sebagai dalil. Oh, kalau darurat nggak bisa nafsu, boleh dong. Oh, enggak. Konteksnya peperangan waktu itu. Ya kalau antum onani perang di mana antum? Angkat senjata atau perang lawan sembako karena usahanya sembako. Nah, ini saudara sekalian. Jadi mohon dipahami gitu, Jadi jangan sampai ini menjadi viral, menjadi tersebar bahwasanya onani itu
boleh. Tidak haram hukumnya. Apalagi ada kaitannya pendapat yang mengatakan tidak batal puasa. Iya. Kita harus pahami bahwasanya onaninya saja sudah perbuatan yang salah. Keluar maninya itu pun bisa membatalkan puasa berdasarkan jumhur pendapat para ulama. Memang sedang viral itu, Ustaz. Ya. Jadi media sosial sedang viral bahwasanya onani itu tidak membatalkan puasa. Begitu ya? Iya, sedang viral memang saat itu, Ustaz. Ini bahaya sekali. Baik. Sementara keterangan yang sudah Ustaz berikan tadi kan bahwasanya seluruh jumhur ulama, saya simpulkan begitu, Ustaz ya. Berarti tetap mengharamkan onani tersebut. Meskipun ada minoritas sedikit sekali yang membolehkan akan onani. Tapi kan ada konteks dalam keadaan darurat. Betul sekali. Nah, kaitannya dengan puasa, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz boleh dilihat dalam fatwa-fatwa beliau bahwasanya Syekh bin Baz pun beliau katakan yubtilus shaum, batal puasa bil istimna dengan onani. Bahkan beliau tambahkan pelakunya harus diminta taubat. Ya. Pelakunya harus diminta taubat. Setelah dia taubat, dan dia wajib mengkodok puasanya di bulan berikutnya, dan dia wajib menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Jadi tetap dia tidak boleh makan dan minum. Kalau dia makan dan minum, dia berbuat dosa. Jadi ini Syekh bin Baz yang berpendapat. Jadi beliau sampaikan bahwasanya onani itu membatalkan puasa, pelakunya harus diminta taubat, dia harus qadha puasanya, dia harus bayar puasanya di bulan yang akan datang. Kemudian orang tersebut dia harus tetap menahan makan dan minum, tidak makan dan minum sampai datang waktu berbuka. Imsak. Nah ini Ustaz. Jadi saya rasa dalam hal ini kita kedepankan jumhur ulama, bahwasanya memang mayoritas ulama kita telah bersepakat bahwasanya onani itu membatalkan puasa. Baik, secara garis besar berarti seluruh ulama mengharamkan onani. Betul. Nah, dosanya apa tuh, Guru? Termasuk dosa besar atau dosa kecil sih melakukan onani itu? Nah, perlu dipahami, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau memberikan definisi bahwasanya dosa besar itu adalah setiap perbuatan dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya diancam dengan neraka, dengan murka, dengan azab, dengan siksa. Empat sekali. Masya Allah. Ini kenapa dikatakan kabair? Karena memang ancamannya serius dari Allah Subhanahu wa taala. 4 ancamannya sekaligus ya langsung ya. Walaupun memang onani ini masuk dalam kategori zina tangan saja, zina tangan. Tapi memang tidak masuk kepada ranah dosa besar. Maksudnya tidak seperti zina yang sesungguhnya pada umumnya. Akan tetapi Ustaz, perlu kita pahami di sini bahwasanya perbuatan dosa kecil ya, kalau dilakukan secara terus-menerus ini kan akan menjadi besar. Bahkan mungkin bisa melebihi dosa besar sekalipun. Dosa besar. Apalagi Ustaz, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya, dalam kitabnya Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang. Ada 7 golongan orang yang mana Allah azza wa jalla tidak akan melihat, tidak akan memandang. Artinya Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka nanti di hari kiamat. 7 golongan orang yang tidak akan diperhatikan, dicuekin. Masya Allah. Dicuekin sama Allah. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Kemudian wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak akan membersihkan kesalahan mereka. Allah tidak akan memaafkan kesalahan mereka. Astagfirullah. Wala yajma'uhum ma'al alamin. Bahkan mereka tidak akan digabungkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dipisahin. Masya Allah. 7 golongan orang ini memiliki kesalahan yang oleh Allah tidak mau memandangnya, Allah tidak mau memaafkannya. Bahkan mereka dipisahkan tersendiri. Nah, untuk menunjukkan betapa kesalahan mereka ini fatal sekali. Amat sangat besar ya. Betul sekali. Bahkan Nabi sabdakan yudkhiluhumun nar awwalad dakhilin. Bahkan orang-orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tergolong kepada orang-orang yang paling pertama masuk neraka. Jadi masuk nerakanya termasuk pada golongan orang yang paling pertama masuk neraka. Sebelum yang lain dia dulu. Sebelum yang lainnya. Tapi Nabi
berikan pengecualian. Illa ayyatubu, illa ayyatubu, illa ayyatubu. 3 kali. Sampai 3 kali beliau sabdakan, kecuali kalau mereka bertaubat, kecuali kalau mereka bertaubat, kecuali kalau mereka bertaubat. 3 kali. Ini kan taukidnya udah luar biasa. Rasul sampai menekankan 3 kali diulang. Taubat, taubat, taubat. Nah, dari 7 golongan orang ini, Ustaz, salah satu diantaranya adalah anakihu yadaha. Anakihu yadahu, maaf, adalah orang yang menikah dengan tangannya. Menikah dengan tangan. Anakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya. Waduh. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Onani berarti. Nah, karena mungkin tidak ada pasangan hidup. Iya. Hidupnya masih munfarid sendiri. Jomblo. Lalu dia menikahi tangannya sendiri. Dia berbuat onani dan masturbasi. Ternyata orang yang melakukan perbuatan ini ancamannya sangat serius, Ustaz. Ya, berdasarkan hadis Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman ini, bahwasanya pelaku onani ini, pelaku masturbasi ini tergolong kepada 7 golongan manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan memperhatikannya, Allah tidak akan membersihkannya, bahkan akan dipisahkan dari golongan yang lain dan mereka akan dimasukkan ke neraka bersama golongan-golongan pertama yang masuk neraka. Salah satu di antaranya adalah anakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya atau pelaku onani atau masturbasi. Masya Allah. Begitu besar ya. Begitu besar ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan onani, Ustaz. Tapi dia termasuknya bukan dosa besar sebetulnya. Iya, karena memang istimna ini dalilnya dengan dalil dhanni, Ustaz. Iya, jadi merupakan kias dari perbuatan zina. Karena zina itu kan ada zinah mata, ada zinah telinga, ada zinah tangan, dan zinah anggota tubuh yang lainnya. Nah, itu memang ulama mengkategorikannya sebagai dosa kecil. Tapi perlu dipahami ini, dosa kecil ini jangan dianggap sepele. Kalau dilakukan berulang-ulang tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukuman dosa kecilnya seperti yang tadi kita sampaikan. Masya Allah. Bayangkan itu, itu dosa kecil seperti itu, Ustaz, konsekuensinya. Bayangkan kalau perbuatan ini terakumulasi, sering dilakukan, bayangkan seperti apa itu. Masya Allah. Naudzubillah. Berarti kiat-kiat apa ya, Ustaz, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim agar kita terhindar dari perbuatan onani itu sendiri? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para laki-laki yang beriman, masuk ke dalamnya perempuan-perempuan yang beriman. Untuk apa? Yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mata. Jadi ya, dalam penuntasan kasus onani ini, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan solusi sebenarnya. Tundukkan pandangan. Karena jendela awal seseorang masuk ke dalam dunia zina itu, dalam ranah zina ini berawal dari mata, Ustaz. Maka wajar kalau disebut bahwa mata itu jendela dunia. Nah, dunia zina ini berawal dari mata. Ketika seseorang yang belum bisa melampiaskan hasrat biologisnya kepada yang Allah halalkan, maka sebaiknya dia memperbanyak untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang Allah haramkan. Tentunya dibarengi dengan berpuasa. Kalau memang puasa agak berat, ya tundukkan pandangan. Jangan melihat foto-foto, gambar-gambar, video yang akan menimbulkan hasrat, dorongan syahwat, libido menjadi meningkat. Jangan. Lebih banyaklah melihat Al-Quran, lebih banyaklah membaca buku-buku kajian dan sebagainya. Karena kalau kita mendekati hal-hal seperti itu, ingat, kita akan jatuh ke dalamnya. Jadi solusinya Allah Subhanahu wa taala katakan, tundukkan pandangan. Wahai para pemuda, tundukkan pandangan dan teruslah berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita insya Allah akan menekan perjalanan setan dalam peredaran darah kita. Ingat, nafsu itu adalah makhluk Allah yang telah Allah install dalam tubuh kita, dan ternyata nafsu itu bisa tunduk, bisa takluk dengan hawa lapar. Tanda dengan lapar itu, insya Allah seseorang dapat mengendalikan hawa nafsunya, termasuk nafsu libidonya. Allahu a'lam bishawab.
Maka momen Ramadan ini menjadi momen yang amat sangat penting ya Ustaz ya. Iya, terutama bagi para pemuda Iya. yang belum bisa untuk menyempurnakan agamanya, maka puasa ini adalah momen yang sangat penting buat antum sekalian. Masya Allah. Sahabat Hamdalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bincang-bincang kita bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Mahfud Rudiat SPDI tentang masalah onani. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan bahwasanya onani itu diharamkan di dalam agama kita. Jangan pernah Anda melakukannya karena begitu banyak azab yang telah Allah siapkan bagi mereka para pelaku onani. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.